Halo, perkenalkan nama saya Grisma Livia Winitoyo dari kelas 11 AKL 2 nomor absen 17. Pada tugas kali ini, saya akan mengerjakan Accurate PT Telesindo Jaya. Pertama-tama, kita baca terlebih dahulu informasi perusahaan. Berikut ini adalah soal yang akan digunakan dalam membuat database Accurate PT Telesindo Jaya. PT Telesindo Jaya adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan handphone dan jasa servis. PT Telesindo Jaya memutuskan untuk menggunakan Accurate dalam pengolahan data keuangan di perusahaan tersebut. Anda diminta untuk menginput saldo awal perusahaan dan transaksi bulan Januari 2018 ke dalam Accurate Online. Berikut ini merupakan informasi perusahaan. Jadi, kita masukkan terlebih dahulu informasi perusahaan. Kita isikan nama perusahaan yaitu PT Telesindo Jaya. Level distribusinya yaitu retailer. Dan bidang usahanya yaitu internet dan telekom. Lalu kita isikan nomor telepon. Dan nomor faksimile. Lalu kita masukkan emailnya, yaitu admin@telesindojaya.com. Tanggal mulai data, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017. Periode akuntansinya yaitu Januari sampai Desember. Alamatnya yaitu di Jalan Serpong, Baret, nomor 27. Kita masukkan kota atau kabupaten, yaitu Kota Tangerang. Provinsi Banten. Dengan kode pos 71718. Lalu kita lanjut. Kemudian kita masukkan fitur dasarnya. Kita baca terlebih dahulu informasi penting terkait dengan operasional perusahaan. Fitur dasarnya, perusahaan dalam bertransaksi, memungut dan membayar PPN 10%. Berdasarkan data yang ada di sini, kita centang yang ketiga, perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertambahan nilai PPN. Yang kedua, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita centang yang ini. Lalu kita lanjut. Untuk informasi terkait penjualan, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Ya, benar yang ini. Lalu, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Barang yang dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang. Kemudian, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Kita centang. Yang keempat, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu
pelunasan kepada pelanggan. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pada pelanggan. Kita centang. Lalu lanjut. Informasi tentang pembelian. Sebelum membuat PO, purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Kita centang. Yang kedua, dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Kita centang yang kedua. Lanjut. Persediaan. Metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Kita pilih yang FIFO. Lalu lanjut. Untuk akun perkiraan, kita hilangkan centangnya. Karena perusahaan sudah memiliki daftar akun, oleh karena itu perusahaan akan menggunakan daftar akun yang sudah dibuat oleh konsultan dan akan mengimpor ke Accurate. Lalu selesai. Baik, kita lanjutkan. Kita tutup terlebih dahulu. Untuk menginput saldo awal, kita perlu data Excel untuk menginput data. Kita impor terlebih dahulu karena kita sudah memiliki akunnya di Excel. Kita impor file, daftar akun, lalu kita unggah. Kita lanjut. Jangan lupa kita centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Lanjut. Hasil impor data, 55 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Lalu kita impor pemasok. Kita unggah file Excel terlebih dahulu. Data pemasok. Unggah. Lanjutkan. Jangan lupa centang. Lalu lanjutkan. Enam data berhasil diproses. Lalu tutup. Lalu impor pelanggan. Kita masukkan file Excel, daftar pelanggan, kita unggah, lanjutkan, kita centang terlebih dahulu, lanjutkan. 5 data berhasil diproses, kita tutup. Lalu impor barang dan jasa. Kita unggah. Lanjutkan. Kita lihat ini ada 5 data. Kita centang. Lanjutkan. 5 data berhasil diproses. Kita tutup. Untuk aset tetap, caranya sedikit berbeda. Pertama, kita perlu mengisi terlebih dahulu kategori aset, lalu kategori aset tetap. Karena di sini belum ada data, kita tambah terlebih dahulu dan isikan nama kategori aset satu persatu. Yang pertama ada gedung, lalu kita simpan. Dan yang kedua ada peralatan kantor, lalu kita simpan. Setelah itu
Kita impor aset tetap dengan cara pilih aset tetap, kita klik, lalu import data dari Excel. Kita impor seperti yang awal tadi, daftar aset tetap. Kita unggah, lanjutkan. Berikut 5 preview data awal dari Excel. Kita lihat terlebih dahulu. Sudah ada gedung dan peralatan kantor. Setelah itu, kita lanjutkan. Dua data berhasil diproses, lalu kita tutup. Setelah itu, kita lakukan proses akhir bulan melalui menu perusahaan dan proses akhir bulan. Kita pilih bulannya terlebih dahulu, yaitu Desember tahun 2017. Lalu kita simpan. Untuk memastikan data terimport dengan baik, kita perlu buka laporan. Daftar laporan. Kita pilih laporan keuangan, neraca induk kontrol. Kita isi tanggal 31 Desember 2017. Tampilkan akun induk dan tampilkan data dengan saldo 0. Untuk mengecek ekuitas saldo 0. Terlihat di sini, ekuitas saldo awal 0. Jika tidak ingin menampilkan saldo 0-nya, juga bisa kita hilangkan. Nah, dapat kita lihat apakah sama dengan yang ada di buku. Jumlah kewajiban dan ekuitas 1.987.400.000. Baik, sudah sama. Lalu kita input transaksi PT Telesindo Jaya. Baik, untuk petunjuk pengisian transaksi yang pertama, pada tanggal 3 Januari 2018, perusahaan menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail nomor sebagai berikut. Pada bukti memorial tersebut terdapat nomor seri faktur pajak perusahaan. Kita isi melalui Smart Link Text penomoran faktur pajak. Kita isi dari nomornya, yaitu sesuai dengan bukti memorial. Lalu isi sampai nomor 901 18 112 00900.
lalu kita simpan. Untuk transaksi yang kedua, tanggal 4 Januari 2018, pelanggan umum membeli produk sebagai berikut dan dibayar secara tunai bank. Kita lihat pada bukti pembayaran. Kita buka terlebih dahulu menu penjualan. Lalu faktur penjualan. Pilih nama pelanggan, yaitu pelanggan umum. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 4 Januari 2018. Lalu masukkan item yang tertera pada bukti tersebut, yaitu iPhone 1 seharga 6.250.000. Lanjut. Lalu pelanggan umum tersebut memesan Lenovo. Dengan kuantitas 2. Lalu kita lanjut. Baik, lalu kita klik tombol proses pembayaran untuk mencatat penerimaan tunai. Lalu kita isikan tanggal 4 Januari, tanggal bayarnya. Dan kita pilih kas pada kotak tersebut. Lalu kita klik tombol hitung nilai pembayaran. Lalu kita klik simpan. Baik, setelah itu kita hilangkan dulu, kita silang. Lalu kita lanjut pada transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Januari 2018, pelanggan CV Indah Jaya memesan produk dengan nomor PO 009 dan diharapkan dapat diterima oleh CV Indah Jaya pada tanggal 6 Januari 2018. Dengan bukti transaksi seperti ini. Lalu kita buka menu penjualan terlebih dahulu. Pesanan penjualan. Lalu kita pilih nama pelanggan, yaitu CV Indah. CV Indah Jaya dengan tanggal transaksi 5 Januari 2018. Lalu masukkan item yang tertera, yaitu Samsung. Dengan kuantitas 5. Lalu kita lanjut. Dan Oppo. Dengan kuantitas. Lanjut. Lalu kita klik tombol info. Kita isikan nomor pesanan pembelian pada kotak nomor PO.
kita isi PO 09. Lalu tanggal pengiriman 6 Januari 2018. Setelah itu kita klik simpan. Kita silang. Lanjut transaksi yang keempat. Tanggal 6 Januari 2018, mengirim sebagian barang ke CV Indah Jaya atas pesanan penjualan tanggal 6 Januari 2018. Namun produk yang dikirim yaitu Oppo sebanyak 10 unit, sedangkan produk Samsung baru dikirim tanggal 7 Januari 2018. Pertama kita buka penjualan terlebih dahulu. Lalu pengiriman pesanan, kita pilih pelanggannya yaitu CV Indah Jaya. Kita masukkan tanggal transaksinya. Kita tulis terlebih dahulu untuk pengirimnya yaitu kurir. Kita simpan sebagai data baru. Lalu kita klik tombol ambil untuk mengambil pesanan yang telah dipesan dengan nomor penjualan yaitu SO 2018. Kita hilangkan centang yang Samsung karena kita akan mengirim yang Oppo. Kita lanjut. Lalu kita klik simpan. Transaksi yang kelima, tanggal 7 Januari 2018, perusahaan mengirimkan sebagian besar produk yang belum dikirimkan kepada CV Indah Jaya atas pesanannya tanggal 5 Januari 2018. Pertama, kita buka. Terlebih dahulu, buka penjualan, pengiriman pesanan, sama seperti tadi. Pilih nama pelanggannya yaitu CV Indah. CV Indah Jaya. Kita tulis tanggalnya. Itu 7 Januari 2018. Kita pilih pengirimnya yaitu sama kurir. Lalu klik ambil pesanan. Sama nomornya. Lanjut. Lalu kita klik simpan untuk menyimpan formulir pengiriman. Baik, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi 6, tanggal 8 Januari 2018, mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 6 dan 7 Januari ke CV Indah Jaya, syarat pembayaran net 60. Berikut ini adalah bukti faktur penjualan. Pertama kita buka penjualan terlebih dahulu. Lalu faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggannya yaitu CV Indah Jaya. Kita isikan tanggalnya yaitu 8 Januari 2018.
Lalu kita klik tombol ambil, pengiriman, kemudian cari nomor pengiriman yaitu DO 2018-01. Klik lanjut, lalu klik ambil lagi, pengiriman DO 2018-102. Baik, setelah itu kita klik simpan. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 7 tanggal 9 Januari 2018, pelanggan CV Murah Makmur memesan produk dengan nomor PO MM-117 dan diharapkan dapat diterima oleh CV Murah Makmur pada tanggal 10 Januari 2018. Atas pesanan ini, CV Murah Makmur melakukan pelunasan di awal atau uang muka sebesar 10 juta, termasuk PPN. Penerimaan uang muka dimasukkan ke dalam akun bank. Baik, kita hilangkan dulu. Kita buka menu penjualan, pesanan penjualan. Kita pilih nama pelanggannya yaitu CV Murah Makmur. Kita isikan tanggalnya 9 Januari 2018. Masukkan semua item yang diminta, yaitu iPhone, dengan kuantitas 10. Kita lanjut, kita masukkan lagi Lenovo dengan kuantitas 10. Kita lanjut, lalu Oppo sama kuantitasnya juga 10. Kita lanjut, dan Samsung dengan kuantitas 10. Setelah itu kita klik tombol proses untuk pembayaran uang muka. Kita ganti ini menjadi 10 juta. Dengan net 60. Lalu kita isi tanggalnya 9 Januari 2018. Lalu kita isikan nomor PO-nya, yaitu PO-MM-117. Lalu klik tombol proses pembayaran. Lalu kita isi tanggal bayarnya yaitu 9 Januari 2018. Kita isi bank pada kotak bank.
Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita silang ini terlebih dahulu. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi 8 tanggal 5 Januari 2018, mengirimkan pesanan ke CV Murah Makmur atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Januari. Transaksi 8 terjadi pada tanggal 10 Januari 2018. Mengirimkan transaksi ke CV Murah Makmur atas pesanan penjualan pada tanggal 9 Januari 2018. Pertama, kita buka menu penjualan terlebih dahulu. Lalu pengiriman pesanan. Kita pilih pelanggannya yaitu CV Murah Makmur. Kita isikan tanggal transaksinya itu 10 Januari 2018. Kita pilih pengirimnya yaitu kurir. Lalu kita klik ambil pesanan. Kita cari dengan nomor SO 2018. Lalu klik lanjut dan simpan. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 9 tanggal 11 Januari 2018 mengirimkan faktur penjualan ke CV Murah Makmur atas pengiriman barang pada tanggal 10 Januari 2018. Kita silang terlebih dahulu. Kita buka menu penjualan. Lalu faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggannya yaitu CV Murah Makmur. Kita isi tanggalnya yaitu 11 Januari 2018. Kita klik tombol ambil untuk pengiriman. Kita cari nomor pengirimannya barang tadi yaitu DO 2018. Ini lalu kita lanjut. Setelah itu kita simpan. Baik, untuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi 10 tanggal 12 Januari 2018, pelanggan PT Sentosa memesan produk Oppo sebanyak 20 unit dengan nomor PO Sentosa /996 dan diharapkan dapat diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 Januari 2018. Baik, dari data ini kita buka terlebih dahulu menu penjualan. Lalu pesanan penjualan. Kita pilih nama pelanggannya terlebih dahulu, tadi PT Sentosa. Kita isikan tanggalnya yaitu 12 Januari 2018. Lalu kita masukkan item yang diminta yaitu Oppo. Dengan kuantitas 20. Kita klik lanjut. Lalu kita klik info. Kita isikan nomor pesanan pembelian, nomor PO Sentosa
996. Lalu tanggal pengirimannya yaitu 13 Januari 2018 dengan syarat pembayaran net 60. Setelah itu kita simpan. Baik, transaksi yang berikutnya. Transaksi yang ke-11 yaitu terjadi pada tanggal 13 Januari 2018. Perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke PT Sentosa atas pesanannya di tanggal 12 Januari 2018. Dari dokumen tersebut, kita buka terlebih dahulu penjualan, pengiriman pesanan, lalu kita pilih PT Sentosa. Lalu kita isikan tanggalnya, itu 13 Januari 2018. Lalu kita kirim kepada kurir. Lalu kita klik ambil pesanan. Kita tulis pesanannya yaitu SO 2018-03. Lalu kita klik lanjut. Kita klik faktur untuk membuat formulir penjualan. Kita isikan tanggalnya. Lalu simpan. Lalu untuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi 12 tanggal 14 Januari 2018, pelanggan CV Indah Jaya melakukan pembelian secara kredit atas produk di bawah ini. Atas faktur penjualan ini dikenakan ongkos kirim sebesar 700.000. Pengiriman dilakukan menggunakan kurir. Dari dokumen tersebut kita buka terlebih dahulu, yaitu menu penjualan, lalu faktur penjualan. Kita pilih nama pelanggannya terlebih dahulu, yaitu CV Indah. Kita tulis tanggalnya 14 Januari 2018. Lalu kita masukkan item yang dibeli. Lenovo dengan kuantitas 10. Kita lanjut. Kita klik tombol ini untuk mengisikan biaya ongkos kirim. Kita pilih pendapatan lain-lain. Biaya ongkos kirimnya yaitu 700.000.
klik lanjut, lalu kita simpan. Baik, untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 13 tanggal 15 Januari 2018, perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan CV Murah Makmur atas faktur 100 melalui giro GR 900 dengan tanggal jatuh tempo 19 Januari 2018. Pertama, kita buka penjualan terlebih dahulu. Lalu penerimaan penjualan, kita pilih nama pelanggannya CV Murah Makmur. Secara giro. Lalu kita masukkan GR 901. Pada kolom nomor cek kita isi tanggal 19, tanggal cek ya, 19 Januari 2018. Dan tanggal bayarnya yaitu 15 Januari 2018. Kita cari faktur 100 lanjut, hitung nilai pembayaran, lalu kita klik simpan. Baik, untuk transaksi yang 14 tanggal 16 Januari 2018, Divisi Keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank. Pertama, kita buka menu kas dan bank. Dan kita pilih transfer bank. Kita isi tanggalnya. Januari 2018. Darinya kita tulis dan nilai transfer 1 juta ke kas. Lalu kita klik tombol info, catatan, divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai. Dari bank. Setelah itu kita simpan. Lanjut untuk transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi
15, pada tanggal 17 Januari 2018, pihak gudang melakukan permintaan pembelian dengan detail sebagai berikut. Pertama, kita buka menu persediaan. Lalu permintaan barang. Kita isikan tanggal 17 Januari 2018. Kita masukkan Oppo. Unit. Lalu kita masukkan lagi Lenovo. Unit juga. Kita klik lanjut. Lalu kita simpan. Untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 16 terjadi pada tanggal 18 Januari 2018, melakukan pesanan kepada CV Irapon atas permintaan dari pihak gudang. Kemudian atas pemesanan pembelian ini, perusahaan membayar uang muka sebesar 10 juta termasuk PPN. Barang diharapkan dapat dikirimkan tanggal 19 Januari 2018 dengan nomor faktur uang muka UM Irapon _119. Pertama-tama kita buka menu pembelian terlebih dahulu. Lalu pesanan pembelian. Kemudian kita pilih pemasoknya, yaitu CV Irapon. Kita masukkan tanggalnya, yaitu 18 Januari 2018. Kemudian kita klik ambil permintaan. Lalu kita cari itu PR 2018. Lanjut. Lalu kita klik harga. Untuk Oppo kita isi harganya 2.100.000. Dan Lenovo 1.700.000. Kita klik lanjut. Lalu kita buka info lainnya dan isi tanggal pengiriman, yaitu 19 Januari 2018. Kita klik tombol proses uang muka untuk menginput transaksi uang muka dan pembelian. Kita isikan nomor faktur pembelian, isi tanggal transaksi, itu 18 Januari 2018. Kita isi uang muka 10 juta. Lalu klik
nomor faktur itu UM lalu kita klik proses pembayaran untuk mencatat pengeluaran. Kita pilih bank, lalu kita isi tanggalnya yaitu 18 Januari 2018. Lalu kita klik tombol hitung nilai pembayaran, lalu kita simpan. Baik, selanjutnya untuk transaksi 17 kita silang terlebih dahulu. Untuk transaksi 17 tanggal 19 Januari 2018 menerima produk atas barang yang dipesan ke CV Irapon. Nomor bukti surat jalan dari CV Irapon adalah SJ-Irapon-276. Pertama, kita buka menu pembelian terlebih dahulu. Lalu penerimaan barang. Kita pilih CV pemasoknya yaitu Irapon. Nomor buktinya. SJ Irapon 276. Lalu isi tanggal transaksinya itu 19 Januari 2018. Lalu kita klik ambil pesanan. Cari pesanan dengan nomor pesanan PO 2018. Kita lanjut. Klik info. Lalu isi tanggal pada kotak tanggal kirim. Sudah. 19 Januari. Lalu kita simpan. Untuk transaksi 18, tanggal 20 Januari 2018, perusahaan menerima tagihan dari pemasok CV Irapon atas penerimaan barang tanggal 19 Januari 2018. Nomor faktur yang diterima INF LRA _305. Pertama, kita buka pembelian terlebih dahulu. Lalu faktur pembelian. Kita pilih nama pemasoknya yaitu CV Irapon. Kita isikan tanggalnya 20 Januari 2018. Lalu isikan nomor fakturnya. INV
Lalu kita klik tombol ambil penerimaan. Kita cari nomor surat jalannya, yaitu SC Cirebon. Kita klik lanjut, lalu simpan. Untuk transaksi berikutnya, transaksi 19. Tanggal 20 Januari 2018, perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok PT Tele Global atas faktur nomor Tele-127, pembayaran menggunakan transfer bank. Pertama, kita buka pembayaran pembelian. Lalu kita pilih kotak, pilih bank. Kita pilih pemasoknya terlebih dahulu. Kita isi tanggal pembayarannya, itu 20 Januari 2018. Lalu pilih metode transfer bank. Kita klik tombol ambil. Tele-127, lalu lanjut. Setelah itu, kita klik hitung nilai pembayaran. Kita simpan. Kemudian transaksi ke-20, tanggal 23 Januari 2018, manajemen menambahkan barang baru pada list barang. Pertama, kita buka persediaan, lalu barang dan jasa, kita isikan informasi terkait dengan barang baru tersebut. Kita tab penjualan pembelian. Pertama ini umum. Nama barangnya kita masukkan Vivo. Jenis barang persediaan, lalu satuannya unit. Kita buka penjualan atau pembelian. Kita masukkan informasi yang terkait harga jual dan pajak. Masukkan harga jualnya 1.600.000. Barang kenakan PPN.
itu kita simpan. Untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 21 tanggal 24 Januari 2018 melakukan pesanan kepada CV Sinar Telepon dan diharapkan barang tersebut dapat diterima pada tanggal 25 Januari 2018. Atas pesanan ini, perusahaan mendapatkan diskon sebesar 5% untuk barang Vivo. Baik, kita buka terlebih dahulu, yaitu menu pembelian. Lalu kita pilih pesanan pembelian. Kita pilih nama pemasok, yaitu CV Sinar Telepon. Lalu isi tanggalnya, yaitu 24 Januari 2018. Lalu kita masukkan semua item yang dipesan, yaitu Vivo, sebanyak 50, dan harga 700.000, diskon 5%. Lalu kita pilih Lenovo. Dengan kuantitas 10 dengan harga 1.700.000. Klik lanjut. Setelah itu kita klik info. Lalu kita isikan tanggal pengirimannya, yaitu 25 Januari 2018. Lalu kita simpan. Untuk transaksi yang berikutnya, transaksi 22 tanggal 25 Januari 2018 menerima produk sekaligus faktur pembelian atas barang yang dipesan ke CV Sinar Telepon. Nomor bukti surat jalan dari CV Sinar Telepon adalah SJ221 dan nomor faktur pembelian yang diterima yaitu FP-500. Baik, pertama-tama kita perlu membuka menu pembelian. Lalu kita ke penerimaan barang. Kita pilih pemasoknya yaitu CV Sinar Telepon. Kita isikan tanggal transaksinya yaitu 25 Januari 2018. Lalu kita isikan nomor transaksinya, transaksi penerimaan barang, yaitu SJ221. Lalu kita klik tombol ambil pesan, ambil pesanan, cari pesanan dengan nomor pesanan PO 2018-012. Lalu kita lanjut.
klik tombol info, lalu isikan tanggal 25, sudah, lalu kita klik simpan. Untuk transaksi faktur pembeliannya, pertama kita buka menu pembelian, lalu faktur pembelian, kita masukkan nama pemasoknya yaitu CV Sinar Telepon. Kita masukkan tanggalnya 25 Januari 2018. Lalu kita isi nomor faktur pembelian yaitu FP 500. Lalu kita klik ambil penerimaan, kemudian kita cari surat jalannya yaitu SC 221. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita simpan. Untuk transaksi yang berikutnya yaitu transaksi 23 tanggal 26 Januari 2018, perusahaan melakukan retur pembelian kepada CV Sinar Telepon atas tagihan nomor FP500 di mana ada 5 unit Vivo yang tidak berfungsi. Kita silang terlebih dahulu. Pertama kita buka menu pembelian terlebih dahulu. Lalu kita cari retur pembelian. Retur pembelian. Kita pilih CV pemasoknya yaitu CV Sinar Telepon. Isikan tanggalnya yaitu 26 Januari 2018. Kita pilih fakturnya yaitu FP 500. Lalu kita klik ambil dan hapus centangan barang yang tidak diretur. Lanjut. Kita ubah kuantitas item Vivo menjadi 5. Lalu kita klik lanjut dan simpan. Lanjut untuk transaksi 24 tanggal 27 Januari 2018 melakukan grouping barang untuk membuat paket hemat. Pertama kita buka persediaan terlebih dahulu. Lalu kita pilih barang dan jasa. Kita isikan paket hemat pada nama barang. Ubah jenis barang menjadi grup. Lalu kita isi set menjadi kotak unit. Isi set. Kita klik simpan sebagai data.
Lalu kita tab penjualan pembelian. Lalu hapus centangan pada dev. Dan isikan 5 juta. Harga satuan. 5 juta. Isikan pajak pertambahan nilai. Tab rincian grup dan masukkan item yang dijadikan paket hemat. Kita masukkan 1 Vivo, lanjut kita tambahkan lagi Lenovo, 1 Lenovo, lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Kita lanjut untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi 25 yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2018. Pelanggan umum membeli produk sebagai berikut di bawah ini dan dibayar secara tunai. Dari dokumen 25 ini, kita buka menu penjualan terlebih dahulu. Kita silang, buka menu penjualan, lalu faktur penjualan, kita pilih nama pelanggannya, yaitu pelanggan umum. Kita isikan tanggalnya, itu 28 Januari 2018. Lalu kita masukkan item yang dibeli, itu paket hemat. Sebanyak 2. Sebentar. Masukkan 2 kuantitasnya, lanjut. Lalu kita tab info. Sebanyak 3. Kuantitasnya 3. Lanjut. Tab info. Isi tanggal pengiriman 28 Januari 2018. Sudah. Kita klik tombol proses. Tanggal pengiriman 28 Januari. Tanggal faktur pajak 28 Januari. Lalu proses pembayaran dilakukan secara cash tunai. Lalu kita isikan tanggalnya 28 Januari 2018. Kemudian pada kotak tanggal bayar kita klik tombol hitung nilai. Ya. Setelah itu kita simpan.
Setelah itu kita silang. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi 26 tanggal 29 Januari 2018 melakukan penyesuaian harga baru. Pertama, kita buka menu penjualan. Klik penyesuaian harga diskon. Pilih kategori umum. Isi tanggal 1 Februari 2018. Kita pilih item Vivo kita isikan harga barunya yaitu 2 juta. Kita lanjut dan harga baru, kita klik simpan. Kita silang transaksi 27 tanggal 28 Januari 2018. Pihak gudang menginformasikan bahwa ada 10 unit Samsung yang rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, perusahaan mengeluarkan stok tersebut dari gudang agar tidak dijual kembali. Pertama, kita buka menu pengaturan, preferensi, kita tap akun perkiraan, lalu persediaan, kita tambahkan akun beban barang rusak. Kita tambahkan. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita buka menu persediaan dan klik penyesuaian persediaan. Kita isikan tanggal 28 Januari 2018 dan kita input Samsung. Kita kuantitasnya 10 karena ada 10 barang rusak. Kita pengurangan, lanjut, kita tag info, kita ganti ini menjadi beban barang rusak. Lalu kita klik simpan. Lalu transaksi yang berikutnya yaitu transaksi 28 tanggal 31 Januari 2018. Yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Pertama kita masuk ke kas dan bank. Lalu pembayaran. Kita isikan bank. Kita isikan tanggalnya 31
Januari 2018. Kita pilih akun beban gaji. Beban gaji. Kita masukkan nilai transaksinya yaitu 15 juta. Kita lanjut. Dan kita buka info. Kasih catatan pembayaran gaji karyawan. Januari 2018. Penerimanya karyawan PT Telesindo Jaya. Setelah itu kita simpan. Lalu transaksi yang berikutnya yaitu transaksi 29 tanggal 31 Januari 2018. Perusahaan melakukan pembayaran biaya listrik. Kita masuk lagi ke kas dan bank. Pembayaran. Kita masukkan bank. Dan isikan tanggalnya sama 31 Januari 2018. Kita pilih akunnya yaitu beban air listrik air dan telepon. Kita masukkan nilai transaksinya yaitu 5.650.000. Kita lanjut. Kemudian kita isi infonya. Catatannya pembayaran listrik, air dan telepon bulan Januari 2018 dan penerimanya adalah PLN, PAM, dan Telkom. Setelah itu kita simpan. Lalu transaksi berikutnya. Transaksi 30 tanggal 31 Januari 2018 sama. Perusahaan melakukan pembayaran biaya administrasi bank. Gunakan akun beban lain-lain untuk menampung biaya administrasi bank. Kita buka kas dan bank. Pembayaran kita isikan bank pada kolom kas atau bank. Lalu kita masukkan tanggalnya 31 Januari 2018. Kita pilih akunnya beban lain-lain. Kita masukkan nilainya yaitu 50.000. Kita lanjut. Lalu kita masukkan info. Catatannya yaitu biaya administrasi bank bulan Januari 2018 dan penerimanya adalah bank. Setelah itu kita klik simpan.
transaksi 31 maksud saya, tanggal 31 Januari 2018, perusahaan menerima bunga bank untuk bulan Januari 2018. Gunakan akun pendapatan lain-lain untuk menampung nilai bunga bank ini. Kas dan bank, kita tab penerimaan, lalu kita masukkan bank dan isi tanggalnya 31 Januari 2018. Pendapatan lain-lain, kita isi 120.000. Lanjut, tab info, catatan pendapatan bunga bank bulan Januari 2018. Pemberinya yaitu bank. Setelah itu kita simpan. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 32 tanggal 31 Januari 2018. Perusahaan melakukan jurnal rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Pertama kita buka menu laporan, daftar laporan, pilih kategori pajak, lalu rekonsiliasi PPN kurang lebih bayar. Kita isi 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Kita lihat terlebih dahulu. Total PPN keluarannya itu 46.437.500. Dan kita lihat PPN masukannya yaitu 8.492.500. Sama seperti di laporan rekonsiliasi PPN. Lalu kita lanjutkan langkah menjurnal rekonsiliasi PPN. Pertama kita buka buku besar terlebih dahulu atau jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya yaitu 31 Januari 2018. Kita pilih akun perkiraannya yaitu PPN pengeluaran. Di sisi debit yaitu 46.437.500. Kita lanjut. Dan PPN masukkan sisi kredit yaitu 8.492.500. Kita lanjut. Oke, sama 437.500 dan 8.400
92.500. Lalu kita pilih PPN kurang bayar. Isi kredit, lanjut. Dan kita klik simpan. Kita lihat daftar laporan. Benar. Kita buka laporan, kita refresh. Ini sudah. Nah. Setelah itu setelah itu kita lakukan proses akhir bulan dengan membuka perusahaan. Lalu proses akhir bulan, isikan bulannya Januari, ada kotak bulan, dan tahunnya 2017. Setelah itu kita simpan. Kita cek di daftar laporan. Di keuangan. Neraca standar. Januari 2018. Kita tampilkan semua. Kita cek apakah sudah sama. Jika ada yang beda, kita coba tampilkan. Baik, ini adalah hasil akhir neraca standar PT Telesindo Jaya, dan ini semuanya sudah sama dengan yang ada di contoh. Sekian yang dapat saya sampaikan di tugas kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika masih ada salah-salah, ini saya sedang belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.